Hai Nerds, so di video kali ini gue akan bahas terkait tutorial and how to make a dashboard untuk analisa Netflix. Jadi data Netflix ini gue dapat dari Kaggle, so you can freely download dari Kaggle atau download on my description box below. Oke, first of all yang akan kita lakukan adalah kita akan ambil datanya terlebih dahulu karena format data filenya itu dalam bentuk CSV. Di sini ada get data and then text or CSV. Lalu kita pilih sini netflix_movies.csv. Kita punya data di sini, beberapa kolom ada show ID, type, title, and stuff. Dan sebelum kita load datanya, kita harus cek dulu apakah ada yang missing values atau blank. Pertama, kita akan transform data. Cek satu persatu di kolomnya. Di sini ada show ID, type, title. Di sini kita lihat di bagian type di sini. Kalau misalnya kita load more, harusnya di kolom ini isinya adalah movie dan TV show untuk membedakan TV series atau di jenisnya itu film. Nah, di sini ada data yang kosong dan juga ada nama William Wyler, which is ini harusnya masuk ke dalam kolom director, sutradara, bukan masuk ke dalam type. Jadi di sini kita akan unfilter yang blank, terus yang William Wyler juga, dan klik OK. Lalu kita akan ke bagian, contohnya adalah ke bagian rating. Di sini rating, kalau misalnya kita lihat, kalau kita load more juga, di sini ada part yang juga blank. Di sini kita bisa langsung uncheck aja, klik OK. So far untuk yang bagian misalnya di TV series, di sini dihitungan durationnya bukan minutes atau hours ya, ada hitungannya itu seasons. Jadi di sini bisa dilihat kalau di duration dia ada yang seasons, ada yang minutes kayak gitu. Lalu kita coba cek lagi di kolom country. Di sini kalau misalnya kita load more, pastikan juga tidak ada nama country atau negara yang produksi filmnya kosong gitu. Oke, this one looks great. Ini udah kita clean semua. Kita langsung bisa close and apply. Di bagian atas sebelah kanan itu ada namanya Netflix_movies. Dari data yang udah di kolom tadi itu udah ada muncul di sini semua. Nah, sebelum itu kita akan ubah dulu untuk format kanvasnya. Background ini yang putih, semula yang putih itu kita akan ubah tematik menjadi warna Netflix, which is itu black and red gitu, hitam merah. Jadi pertama untuk di background gua akan ganti jadi warna hitam. Di sini bisa langsung klik kanan, format canvas, terus di bagian format ini ada color background atau canvas background ini diganti jadi warna hitam. Lalu untuk bisa munculkan warna hitamnya itu transparansinya diganti jadi 0%. Oke. Dan kemudian kita langsung insert image atau logonya si Netflix yang udah gue ambil di Google dan gue hilangkan backgroundnya di sini. Lalu atur sizingnya di sini kita akan letakkan di sebelah kiri gitu. Oke, lebih kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan insert visual. Visual yang pertama kali kita insert adalah visual untuk card, dimana di card di sini kita akan mengetahui berapa jumlah dari total title, kemudian total genre, total country, start year, dan juga end year production of the film. Yang pertama kita akan insert dulu untuk total title. Di sini kita akan melihat berapa sih sebenarnya jumlah data yang kita punya di sini atau berapa jumlah film yang ada di data kita. Di sini untuk summarization-nya bisa diganti jadi count distinct supaya dia itu menghitung unique titles. Lalu kita akan format untuk visualnya sendiri. Kita ke bagian format di sini. Di sini ada size and title. Lalu di sini ada background, kita hilangkan. And then visual border itu diganti jadi warna putih gitu karena backgroundnya hitam. Lalu rounded corner, jadi di sudut-sudutnya itu dia bisa lebih melengkung. Kalau misalnya bisa bilang kayak rectangular rounded corner, diganti dengan 10. Lalu di sini untuk title kita tambahkan namanya adalah total title. Dan untuk judulnya itu diganti jadi warna merah menyala. Lalu di sini ambil warna yang FF0 yang 4 kali, klik bold, kemudian atur alignmentnya itu di tengah.
divider di sini untuk bisa memberi pembatas gitu bahwa itu judul. Untuk colornya ganti jadi warna putih. Dan kategori label yang ada di bawah sini, count of title ini di turn off, dan call out value di sini kita ganti jadi colornya warna putih. Yes, like this one, looks great. Sini kita atur aja sizingnya. Oke, kita masih punya 4 visual lagi pakai card. Ini tinggal di copy aja. Lalu untuk data di dalamnya kita ganti. Misalnya kayak total title ini diganti jadi untuk melihat total genre yang ada di kolom listed in. Sini juga summarization diganti count distinct. Oke, ada 498 genre. Yang perlu kita ganti di sini adalah untuk titlenya. Ini namanya total genre ya. Lalu di sini paste untuk mengganti melihat berapa jumlah negara yang memproduksi film yang ada di data ini. Jadi untuk count that listed in itu diganti dengan country dan count distinct untuk summarization ya. Oke, lalu dari sini ganti titlenya menjadi total country. The last few visuals yang harus kita buat adalah untuk menampilkan start year. Sebenarnya di data kita film terlama yang kita punya itu di tahun berapa sih? Jadi untuk di bagian field diganti jadi release year dan summarizationnya itu diganti jadi minimum. Dapat lihat di sini bahwa untuk start year pembuatan film yang ada di data kita itu tahun 1942. It's such a long time. Dan untuk title-nya di sini kita ganti jadi start year, dan yang kemudian ini kita copy, lalu ini taruh di sini, ganti namanya maksimumnya diganti minimum diganti di maksimum, titlenya ganti jadi end year. I think I'm just gonna manage it a bit. Wait. Okay, we are done with the visual. Dan selanjutnya yang visual kita buat adalah kita pengen menampilkan genre berdasarkan jumlah filmnya. Genre film atau movie atau TV series apa yang paling dominan gitu, yang paling major. Di sini kita langsung insert untuk cluster bar chart. Kita tambahkan data y-axis ini untuk listed in. X-axisnya adalah title. Titlenya di sini ganti jadi count distinct. Oke, dari sini kita atur lagi untuk format visualnya. Di sini kita ke bagian format, size and title, background dihilangkan, visual border ditambahkan, lalu diganti warna putih, dan rounded corner ganti 10. Oke, di title sendiri ini namanya adalah title by genre. Sini untuk text colornya merah, alignmentnya di tengah, lalu dividernya ditambahkan seperti tadi warna putih. Kemudian y-axis di sini, we don't really need the title, hilangkan. Terus color dari valuesnya si documentaries, drama, judul genre ini ganti warna putih. Kita ke bagian x-axis, di sini ada values, kita hilangkan juga. Titlenya juga udah hilang. Lalu bars, oke, remember barsnya kita ganti warna merah, jadi semuanya tuh tematik. Dan kita ke bagian data labels, di turn on. Lalu ke position, di sini langsung ditaruh aja di outside end. Warnanya jangan lupa itu warna putih ya, supaya biar kelihatan. Oke, kita make it wider a bit. Oke, looks great. Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa genre documentaries itu yang top banget, karena emang orang-orang just how to know, like really wanna know the true story of the person gitu. And then pakai chart yang sama
kita akan memperlihatkan untuk rating by title-nya, jumlah title-nya. Oke, di sini kita langsung ganti aja untuk bagian listed in, kita langsung ganti dia tuh jadi rating. Oke. But I'm not gonna make it like dia itu 2,9k ini, kita ganti dulu. Untuk title-nya, title by rating. Lalu untuk di bagian divider, ya it's fine. Terus ke data labels, ini untuk value-nya, display-nya tuh none, karena I want the exact number. Tinggal dikecilin aja, biar nanti untuk di tengah ini adalah donut chart supaya lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan insert donut chart. Di sini langsung ke bagian build lagi, terus ada donut chart. Di sini kita akan memperlihatkan sebenarnya berapa sih komposisi movies dan title. Movies dan TV series. Jadi komposisi persentasenya itu berapa? Misalnya di sini kan kita punya type ya, yang tadi taruh di legend, terus values-nya itu adalah title, tapi make it count as thing. Ya. Kita langsung format dulu untuk visualnya, background, visual border, ganti warna putih, rounded corner 10, lalu title. Oke. Ini adalah komposisi movies and TV series. Lalu alignment, text color, lalu divider. Yap. Putih juga. Slices. This is the most important thing. Di sini kita bisa atur besaran dari si donut chartnya. Biasanya untuk movies, yang pertama kita ganti colornya dulu. Untuk movies, I wanna make it like red seperti ini. Terus untuk TV show, ya rada kalem gitu. Nah, yang kayak gini. Untuk movie mungkin ya pakainya merah yang sama kali. Oke, like this one. Langsung atur aja size-nya. Oke. Dan untuk radiusnya, supaya slices dari donut chart itu lebih besar, diganti aja di 40%. Oke, untuk legend kita nggak butuh. Kita langsung aja di detail labels. Kita show label contents, show all detail labels. Untuk values-nya kita ganti di warna putih. Dan display unit ini juga harus yang known. Terus value decimal ini adalah 1 aja. Or even no, sorry, ini untuk yang percentage ganti 1. Ya, looks great. Dan positioningnya ditaruh di inside aja seperti ini. But I don't wanna make it dia ada background tuh, nggak perlu sih. Or even prefer outside. Yours is better. Oke, this is how it looks. Di sini udah punya komposisi bawah, dapat dilihat bahwa movie, orang-orang tuh masih prefer movie sih, karena movie memang like it takes 1 until 2 hours, habis itu sudah selesai gitu. Mungkin kalau ada orang yang tipikal yang gak suka nonton yang berseason-season atau berepisode, jadi mostly 71% itu masih movie. And then the last chart. The last chart we're going to make adalah untuk 3 maps. 3 map charts ini untuk memperlihatkan komposisi untuk top 10 country by title. Jadi kita langsung insert aja. Okay, we make it this bold. Okay, di sini kategorinya adalah country. Values-nya adalah title yang distinct. We're going just to show top 10 countries. Kita bisa langsung filter. Sorry. Kita langsung filter di bagian sini. Untuk country, basic filtering di sini ganti top 10.
top n, terus ganti top 10. And then values what we got here. Kita langsung drop valuesnya title di sini. Langsung dia count this thing. Terus apply. See, dia hanya show 10 negara dengan jumlah film terbanyak. Of course, as you guys can see, it's United States, and then the second top adalah India. Oke, kita langsung ke bagian format, terus habis itu title, kita klik top 10 countries by title. Oke, kita ganti warna jadi merah, bold, alignment, size and title, dilangin untuk background, bordernya ditambahkan jadi warna putih, roundednya 10. And then for title divider, warna putih. And kita tambahkan juga data labels di sini. Display unit none. Yeah, it should be white. Next thing adalah colorsnya is just too much. I mean, the color is just too many. Kita akan custom the color untuk bisa gradient. Gradientnya tuh masih tetap merah. Kita langsung ke bagian colors. Di sini advanced controls, ada effects, terus untuk rules gradient, count of title, count distinct diganti add middle. Okay, for lowest value, make it like this. Middle value dia itu lebih light, and then highest value dia red yang menyala. Yeah, looks like this. Nice. Can you see, guys? Title film yang berasal dari United States itu 3.200 judul film. India 1.007, United Kingdom 228, and then Indonesia is not including into top 10. And then others thing ada 271 dari Canada, Japan, French, South Korea, and the 10 itself, the 10 rank itu dari Australia. Oke. Nah, kita udah punya beberapa data di sini, udah ada charts di sini. Kita akan langsung insert slicers. Jadi kita pengen lihat misalnya range tahun kah, dalam bentuk country, rating, ataupun title. Oke, di bagian build ini ada namanya slicer. Yap. Slicer di sini kita langsung fill. Nah, di bagian yang pertama gue pengen add adalah year, release year. Jadi kita pengen tahu jumlah certain range of time. Nah, kita bisa langsung insert di sini. Oke, kita udah insert di sini, and then kita akan langsung doing formatting. Backgroundnya diganti. Slicer settings ya in between, title-nya adalah year. Make it red, alignment-nya di tengah. Divider, make it white. Row spacing, slicer header, turn off. Slicer settings, slicer values, ya. Values itself, font color ganti warna white. Slidernya, warna diganti white juga. I think I'm just about to make it untuk punya visual border juga. Dan color, ya. Oke. Kalau misalnya kita mau insert kayak gini, dia langsung bisa berubah. Let's see. Around the time 1942 sampai 1978 itu ada sekitar 10 country yang memproduce film atau TV series dengan jumlahnya itu 108, 101 movie dan 7 TV show. Dan mostly top 10 pada saat itu ya, di 70-an itu adalah classic movies. Wow, interesting. Lalu kita ubah lagi, so it works ya. Kita tinggal copy aja untuk
slicersnya. Nah, kita akan ubah, yang mau kita tampilkan selanjutnya adalah berdasarkan title. Oke, untuk year di sini diubah jadi title. Jadi pengen juga bisa filter berdasarkan judul filmnya. Misalnya kayak pengen tahu certain film atau TV movies yang kita pengen lihat. Di sini untuk slicer settings, I want it to be drop down. Jadi bisa diklik. Or even verticalis. Like this one, ya. Yeah. Oke, dari sini kita langsung ubah dulu untuk fieldnya. Kita maunya tuh title. Sorry. Dan slicer settings ganti jadi verticalis, terus ditambahkan search button di sini. Values diganti jadi white. Dengan nambahin search di sini, kita bisa untuk nyari berdasarkan judul film. Bisa copy di sini untuk nambahin berdasarkan country. Sini untuk field title-nya diganti jadi country. And then add search. Make it smaller ya, semoga muat untuk nampilin rating. Dan jangan lupa untuk judulnya di bagian title ini diganti jadi country. Copy and paste. Jadi rating. Okay, we are done. So we got the visual here and then slicer. Misal kita pengen tahu di negara Australia itu sebenarnya dia punya berapa film sih? Oh, 116, not bad, banyak juga. Terus dia punya 61 movies, 55 TV shows. Misal kita berdasarkan ya ratingnya PG-13, jadi bisa untuk anak-anak tonton. Oh, mostly action and adventure, it's like a fantasy kali ya. Terus 3 Idiots, ya it's included ya. Terus untuk negara-negaranya yang top 10 itu ada United States dan ada France, Canada, and Germany. Di sini untuk sebenarnya kalau rating PG-13 itu kebanyakan start producing itu di 1955. Kita bisa khusus untuk nyari berdasarkan range tahun, misalnya dari 1961 sampai 2000, let's say 2001. Ada sekitar 533 film. Dengan most watch film itu adalah action and adventures, terus dramas and stuff gitu. So these are so fun. And kita juga bisa untuk buat ngefilter berdasarkan si chartsnya. Let's say misalnya United States only or India only. So this is going to be awesome. So that's all for today's video, and see you in the next video. Bye nerds!